Perkenalkan, nama saya Elisa Purba dengan NIM A1C320030. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan salah satu simulasi dalam aplikasi PET mengenai bentuk dan perubahan energi, yaitu tentang kalorimeter. Kalorimeter adalah adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau disebut panas. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan salah satu simulasi tentang energi. Baiklah, di sini akan ada dua simulasi yang akan kita lakukan, yaitu tentang intro atau pendahuluan dan juga sistem. Baiklah, kita mulai dari intro atau pendahuluan. Di sini kita akan melakukan percobaan sebanyak 8 kali, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan melakukannya dengan besi, batu bata, air, dan juga minyak sayur. Baiklah, di sini kita mulai saja. Kita memasukkan simbol energi, link headers-nya. Lalu pertama kita memasukkan iron dan bridge atau besi dan juga batu bata di sini. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengisi waktunya dengan mulai dari 0 sekon hingga ke 1 menit atau 60 sekon. Nah, karena tidak ada mengatur waktu di sini, maka kita akan melakukan stopwatch yang saya sediakan dengan alat Android saya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini terlebih dahulu kita meletakkan termometernya untuk mengukur suhu yang akan terjadi nanti pada besi dan juga pada batu bata seperti ini. Kita akan melihat perubahan dari 0 sekon, 20 sekon, hingga ke 40 sekon. Baiklah, ini adalah kita masukkan pada pemanasannya. Nanti pada 0 sekon kita lihat kalau pada 0 sekon itu energi dari besi lebih banyak. Energi besi lebih banyak daripada energi batu bata. Dan kita mulai dari waktunya hingga ke 20 sekon nanti, lalu kita berhentikan. Kita mulai 1, 2, 3. Hingga ke 20 sekon. Di sini dapat kita melihat perubahannya bahwa panas dari minyak lebih cepat dibanding dengan besi. 20. Nah, di sini sudah ada 20 sekon. Kita melihat bahwa minyak lebih cepat panas dibandingkan dengan besi. Dan energinya sama-sama sudah banyak, tetapi energi di besi masih lebih banyak dibandingkan dengan batu bata. Oke, kita lanjut ke waktu yang 40. Kita lanjutkan seperti ini. Saya di sini sambil menggunakan stopwatch dari HP Android saya untuk mengatur waktunya. Kita melihat bahwa minyak kita melihat waktunya di sini, bahwa jika kita lihat di sini bahwa minyak lebih sering mengeluarkan energi karena Oke, baiklah, ini sudah ke waktu yang ke-60. Oke, baiklah, dapat kita lihat di sini bahwa suhu lebih banyak pada batu bata, tetapi besi lebih banyak energinya dibandingkan dengan batu bata ini. Jadi pada persoalan ini dapat kita simpulkan bahwa batu bata lebih
cepat panas dibandingkan dengan besi, tetapi karena besi lebih banyak mengandung energi, jadi di sini dapat kita lihat juga bahwa hasil akhirnya besi tetap mengandung lebih banyak energi. Baiklah, kita pindahkan, kita pindahkan. Sekarang kita memulai dari ke sistem yang dingin. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi, kita mulai. Ini adalah perubahan saat 0 derajat, yaitu masih tetap banyak energi dan suhu panas. Kita mulai. Nah, kita di sini melihat bahwa di 20 sekon ini energi minyak lebih banyak keluar, lebih cepat keluar, dan suhunya juga lebih cepat turun. Kita lanjutkan ke 40. Kita langsungkan saja sampai ke 60, tetapi kita sembari melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, baiklah, ini sudah waktu yang ke-60. Dapat kita lihat bahwa batu bata lebih cepat dingin dibandingkan dengan besi, tetapi energi besi lebih banyak dibandingkan dengan batu bata. Oke, baiklah teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa batu bata lebih cepat panas dan juga lebih cepat dingin, yang artinya kalor yang diberikannya itu lebih cepat diserap oleh batu bata sehingga lebih cepat panas dan juga lebih cepat dingin. Selanjutnya kita masuk pada air dan juga pada minyak. Kita tempatkan di sini. Kita akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai. Kita menempatkan alat pengukur suhu di sini. Langsung saja kita mulai dari yang panas. Ini adalah posisi 0 sekon, yang dimana energi air lebih banyak dibandingkan energi daripada minyak ini. Oke, kita langsung mulaikan. Pada suhu 20 sekon nanti kita akan melihat perubahannya. Kita bisa melihat di sini bahwa air lebih cepat menerima kalor sehingga air lebih cepat panas dibandingkan dengan minyak tersebut. Oke, di sini kita melihat bahwa air lebih cepat panas dibandingkan dengan minyak ini. Kita lanjutkan lagi. Dan di sini dapat kita lihat bahwa air lebih sering mengeluarkan energi, yaitu berupa uap-uap dibandingkan minyak. Itu dikarenakan air yang lebih memiliki banyak energi yang tersimpan sehingga untuk mengeluarkannya. Oke, baiklah teman-teman. Di detik yang ke-60 kita melihat bahwa energi dari minyak, panas dari minyak langsung menaik, yang artinya di detik yang ke-60 panas minyak ini lebih cepat dibandingkan air. Oke, baiklah teman-teman. Untuk itu kita kembalikan kepada yang cool atau kepada yang dingin. Ini adalah pada saat 0 sekon, yaitu suhunya lebih banyak di minyak. Kita akan memperhatikannya hingga nanti ke menit 60. Kita bisa melihat di sini bahwa air lebih cepat mendingin dibandingkan dengan si minyak ini.
Oke, sudah habis dan ini sudah dingin yang tandanya bahwa energinya tidak ada lagi yang dikeluarkan. Oke, baiklah teman-teman, dari hasil ini dapat kita lihat bahwa minyak lebih panas dibandingkan dengan air jika diberikan suhu, tetapi air lebih cepat dingin dibandingkan dengan minyak goreng. Dan di sini dapat kita lihat bahwa energi dari air lebih banyak dibandingkan dengan energi dari minyak. Oke, baiklah teman-teman, demikianlah simulasi dari pendahuluan ini. Dapat kita lihat bahwa batu bata lebih cepat panas dan juga minyak lebih cepat panas, tetapi besi dan air lebih memiliki banyak energi dibandingkan batu bata dan juga minyak. Oke, baiklah teman-teman, tadi sudah kita lakukan tentang pendahuluan, yaitu intro yang merupakan kita tadi menguji tentang besi, batu bata, minyak, serta air. Nah, sekarang kita masuk kepada percobaan yang kedua, yaitu sistem. Nah, di sini kita akan mulai. Nah, di sini ada sepeda, ada air, ada sinar matahari, dan juga ada air panas yang akan kita nyalakan seperti ini. Oke, ini adalah sistem pertama yang akan menghasilkan energi untuk diteruskan kepada sistem kedua. Nah, di sistem kedua ini ada turbin seperti ini dan juga ada panel surya. Nah, setelah itu ini akan meneruskan energi kalor-kalornya kepada sistem yang ketiga. Di sistem yang ketiga ini ada air, ada bola lampu lilin, dan juga ada kipas angin. Oke, baiklah, kita langsung mulai saja. Ini kita mulai dari orang yang bersepeda dulu, langsung kita nyalakan, tapi kita menggunakan yang turbin supaya bisa memberikan energinya. Kita di sini untuk air saja supaya kita bisa melihat perubahan yang terjadi. Nah, setelah dinyalakan dapat kita lihat bahwa energi yang dihasilkan oleh orang yang bersepeda ini mengalir pada sistem yang kedua seperti ini hingga diteruskan kepada sistem yang ketiga. Nah, pada sistem yang ketiga ini dapat kita lihat energi di air bertambah seperti ini. Nah, setelah ini kita melihat apakah ada energi yang keluar dan juga apakah ada suhu yang bertambah. Sepeda, turbin, hingga ke air. Ini menghasilkan air menjadi panas, ditandai dengan perubahan suhu di sini yang meningkat, dan juga energinya keluar supaya terjadi karena di sini sudah terlalu panas. Di sini yang keluar itu berupa uap-uap air. Oke, baiklah, demikianlah untuk ini. Kita lanjut kepada percobaan yang kedua, yaitu tentang air. Kita nyalakan seperti ini. Dan kita buat ke sini, ke bola lampu. Air ke turbin hingga ke bola lampu. Kita dapat melihat bahwa dari air juga bisa menghasilkan bola lampu yang nyala. Ini biasa disebut sebagai tenaga air pembangkit tenaga listrik seperti ini. Oke, baiklah, kita bisa melihat bahwa bola lampunya bisa menyala dengan energi yang dihasilkan oleh air ini melalui sistem yang kedua, yaitu turbin. Oke, baiklah teman-teman, yang ketiga kita dengan sistem yang pertama yaitu pemancar terutama, yaitu energi matahari. Nah, untuk ini kita membutuhkan panel surya karena panel surya yang bisa menangkap energi sinar matahari ini. Nah, kita ganti pada bola lampu lilin. Apakah menyala? Kita bisa melihat. Kita bisa melihat di sini bahwa
energi matahari memancarkan sangat banyak. Karena itulah energi matahari disebut sebagai pemberi energi terbesar di bumi. Di sini kita bisa menambahkan awan seperti ini supaya kita bisa melihat perubahan yang terjadi. Nah, dengan perubahan yang terjadi ini ada energi-energi yang tidak bisa langsung ke sini, yang artinya terhalang oleh awan-awan ini, sehingga panel surya tidak bisa menerima energi dari sinar matahari. Kita kembalikan ke awal supaya kita bisa melihat perubahan pada bola. Matahari, panel surya hingga ke bola lampu lilin. Oke, dapat kita lihat di sini energinya sudah diserap panel surya hingga ke bola lampu, dan akhirnya bola lampu lilin ini menyala seperti bola lampu yang pada air tadi. Oke, dapat kita lihat di sini. Oke, yang terakhir kita melihat ini air panas. Kita akan memanaskan air ini, tetapi kita menggunakan turbin juga. Seperti ini, lalu kita menggunakan kipas angin. Seperti ini. Oke, baiklah. Kita melihat di sini bahwa energi kembali ke sini. Energinya ada yang mengalir ke turbin, ada juga yang terlepas. Sama seperti sepeda, air, dan juga energi matahari tadi. Ada energi panas yang keluar ke alam, dan juga ada yang diserap pada sistem yang kedua, sehingga menghasilkan kipas angin yang berputar. Oke, baiklah teman-teman, demikianlah hasil simulasi kita pada kali ini. Untuk ini dapat kita lihat bahwa yang mempengaruhi suhu itu dapat berupa energi apa pada sistem pertama, yaitu sepeda, yang kedua air, yang ketiga energi matahari, energi paling besar, yang ketiga adalah panasan air. Nah, sistem yang kedua juga dapat mempengaruhinya seperti seperti turbin dan juga panel surya. Tetapi dapat kita ketahui bahwa panel surya ini digunakan dalam energi matahari, karena panel surya hanya menyerap energi-energi seperti energi matahari. Jika kita menggunakan sepeda, maka tidak akan berguna karena tidak menyerap sama sekali. Seperti ini dapat kita lihat. Nah, energinya tidak akan terserap oleh panel surya. Begitu juga dengan panas air ini tidak bisa diserap oleh panel surya. Karena hanya energi matahari lah yang bisa menyerap ini. Karena ini dirancang untuk menyerap energi matahari. Nah, di sini juga energi-energi dapat menghasilkan panas air. Di sini menyalakan lampu seperti tadi, dan juga menyalakan lampu seperti ini, dan juga menyalakan kipas. Nah, seperti ini. Banyak yang bisa dihasilkan oleh energi-energi seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, demikianlah hasil persentase untuk kali ini. Jika ada saya dalam melakukan simulasi ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.